Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Tak henti-hentinya khatib menekankan kepada seluruh jamaah dan pribadi kepada khatib sendiri untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Takwa merupakan ungkapan syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat. Dan tak henti-hentinya khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah agar senantiasa berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang ini. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak memiliki penyakit sebagaimana tubuh memiliki penyakit, dan sebagian penyakit akhlak lebih berbahaya dan lebih parah dampaknya daripada penyakit fisik. Dan tidak ada penyakit akhlak yang lebih pahit, lebih membakar hati, dan lebih merendahkan derajat seseorang sebagaimana penyakit hasad. Penyakit ini merupakan penyakit tercela yang mengurangi keimanan pelakunya dan menyebabkan mereka hidup dalam kesengsaraan, karena perasaan yang ada dalam diri mereka hanya terhadap orang-orang yang didengki. Perasaan yang ada dalam diri mereka hanya terhadap orang-orang yang dengki, karena orang-orang, dan bisa jadi orang-orang yang iri bertujuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena orang di sekitarnya, karena mereka dengan bertujuan mengkhususkan seorang. Akhlak memiliki penyakit sebagaimana tubuh memiliki penyakit, dan tidak ada penyakit akhlak yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik, dan tidak ada penyakit akhlak yang lebih bahaya sebagaimana penyakit hasad, dan tidak ada penyakit hasad yang lebih merendahkan derajat seseorang sebagaimana penyakit hasad. Penyakit ini merupakan penyakit tercela yang mengurangi keimanan pelakunya dan menyebabkan mereka hidup dalam kesengsaraan, karena perasaan yang ada dalam diri mereka hanya terhadap orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat dari karunia-Nya yang besar. Orang seperti itu menyia-nyiakan waktu mereka, padahal mereka memandang dengan penuh kerinduan kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian orang lain untuk dinikmati dari kemewahan kehidupan duniawi. Orang seperti itu membuat matanya tegang dengan melihat dan menyibukkan hati mereka dengan berharap agar nikmat orang lain dicabut. Dan barang siapa yang menyibukkan hati dan matanya dengan selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan tercerai-berai tanpa dasar dan tanpa penyangga, dan itu adalah kerugian yang nyata. Iri hati didefinisikan oleh para ahli sebagai perasaan psikologis yang kompleks berupa kerinduan terhadap suatu nikmat yang Allah berikan kepada orang lain,
dan berharap agar nikmat tersebut lenyap karena mereka iri bahwa mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut. Karena mereka iri, karena mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Dabba ilaikum daul umam qablakumul hasad wal baghdha." Telah datang kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu kebencian dan kedengkian. Oleh karena itu, Allah melarang iri hati. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Dan janganlah kalian menginginkan atas apa yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Beberapa orang salaf menjelaskan hasad atau dengki sebagai kerinduan terhadap suatu nikmat yang Allah berikan kepadanya dan sehingga nikmat itu berpindah dari orang tersebut kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang iri hatinya berkecamuk kepada orang lain. Orang-orang yang berakal akan menemukan kesamaan antara iri hati dan api, karena iri hati itu memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Dan orang-orang yang dengki memakan dirinya sendiri karena api akan memakan dirinya sendiri jika ia tidak menemukan sesuatu untuk dimakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak heran jika karena iri hati iblis terlalu sombong untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala untuk bersujud. Dan tidak heran juga karena iri hati seorang saudara rela membunuh saudaranya sendiri. Dan juga karena iri hati seorang saudara rela menjatuhkan saudaranya ke dasar sumur. Ma'asyiral muslimin, barang siapa merenungkan surat Yusuf akan menemukan kisah-kisah terbaik tentang rencana jahat dan persekongkolan untuk memecah belah antara seorang ayah dan anaknya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yakub berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka ia akan memberikan tipu daya kepadamu." Ma'asyiral muslimin, anehnya orang-orang yang iri tidak hanya iri kepada hal-hal duniawi saja. Jikalau mereka iri dengan ulama atau orang soleh, mereka iri hanya karena reputasinya saja, bukan karena amal soleh dan ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, wahai jamaah, iri hati hanya akan menuai hati yang tidak tenang dan lidah yang menghina dan mata yang merendahkan. Semoga Allah membebaskan kita semua dari rasa iri dengki. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketahuilah wahai jamaah bahwa rasa bahagia tidak akan bisa menyatu dengan rasa iri hati dalam hati seseorang. Karena definisi dari kata bahagia adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rasa iri hati adalah musuh dari rasa puas. Dan tidak ada orang yang dengki kecuali akan mendapatkan 5 kesengsaraan, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan yang tercela dan tertutupnya kebahagiaan dari wajah-wajah mereka dan kesedihan yang menekankan hati mereka. Ma'asyiral muslimin, tekad hanya akan berubah dengan iri hati yang terpuji, yang diekspresikan dengan kegaguman terhadap suatu nikmat, dan mereka berharap nikmat yang sama atau bahkan lebih, tetapi tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum khatib tutup, khatib akan mewasiatkan kepada seluruh jamaah, jagalah diri kalian dari perbuatan hasad dan jagalah diri kalian dari orang-orang yang hasad. Jika kalian ditimpa oleh hasad, maka berdoalah, Allahumma barik lahu fima ataitahu wa atini khairam minhu. Hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum kama amarakum bidzalika faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadil hajah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin qaribu ila hubbik. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.